Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinan Al-Tifari dari SMP Negeri 3 Comas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan membawakan dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Apakah kalian tahu Lutung Kasarung? Lutung Kasarung adalah dongeng cerita rakyat dari tanah Jawa dari zaman dahulu. Apakah kalian ingin mendengarkannya? Ayo saya ceritakan. Dengarlah wahai saudaraku, ini kisah tentang pangeran yang rela menjadi kera demi cinta sejatinya. Di Pajajaran, Prabu Siliwangi memandangi putra mahkotanya dengan gelisah. Banyak Catra, aku sudah tua. Kau harus segera menikah dan menggantikanku sebagai raja. Banyak Catra menunduk. Maafkan hamba, ayahanda. Hamba belum bisa menemukan wanita yang secantik dan sehalus ibunda. Aku beri waktu 1 purnama. Jika belum ada, biar aku sendiri yang akan memilihkannya. Sejak itu, malam itu juga, banyak Catra pun menyelinap pergi dari istana. Ia menemui gurunya Ki Hajar Wirangrong di Gunung Tangkuban Perahu. Guru, di manakah gerangan jodoh hamba? Sang Pertapa pun tersenyum. Pergilah ke Adipaten Kasirluhur di timur. Putri bungsu Adipati di sana. Dewi Cipta Rasa yang cantik dan berbudi halus. Menyamarlah sebagai rakyat biasa dengan nama Kamandaka. Sesampainya di sana, Kamandaka langsung menyelamatkan seorang petir Reksanata yang dikejar oleh kuda liar yang mengamuk. Siapa engkau, anak muda? Sekatan sekali. Tanya sang patih terkagum. Hamba Kamandaka, pengembara sebatang kara, tuanku. Tinggallah bersamaku, jadilah anakku, kata Patih Reksanata yang belum dikaruniai putra. Saat pesta panen raya, Kamandaka bertugas mengawal kereta para putri. Matanya terpaku pada Dewi Cipta Rasa yang cantik jelita. Dan sang putri pun mencuri pandangan langsung berbisik pada embannya. Nah, siapakah pemuda gagah itu? Itu Kamandaka, anak angkat Taman Pati, Tuan Putri. Tiba-tiba kaki Dewi Cipta Rasa pun terpleset saat hendak turun dari kereta. Kamandaka pun melesat menangkapnya. Maafkan hamba, apakah Tuan Putri cedera? Tanya Kamandaka dengan gugup. Aku baik-baik saja, terima kasih, balas sang putri tersibuk. Sejak malam itu, mereka pun saling berkiriman surat dan jatuh cinta. Namun di suatu malam, pertemuan rahasia mereka diketahui pengawal Kamandaka dikepung. Hei prajurit Kasirluhur, tangkaplah aku jika mampu. Akulah Kamandaka. Teriaknya dari atas tembok lalu menghilang. Adipati Kandadaha pun murka. Patih Reksanata, tangkap pemuda itu, hidup atau mati. Dengan berat hati, Patih Reksanata pun mengejarnya. Sampainya di tengah hutan, ia justru memeluk anak angkatnya. Maafkan hamba, ayahanda. Hamba sungguh mencintai Dewi Cipta Rasa. Lirih Kamandaka. Pergilah anakku, aku akan bilang kau sudah mati. Selamatkan dirimu, balas sang Patih Reksanata dengan air mata. Sementara itu, di Pajajaran, banyak ngampar menyamar menjadi Siliwarni untuk mencari kakaknya. Di arena adu ayam, Siliwarni menantang Kamandaka. Dan saat Kamandaka lengah dan fokus pada ayamnya, Siliwarni melukai lambung kirinya dengan kujang pamungkas. Kamandaka pun lari terbirit-birit hingga ke sebuah goa. Terdesak, ia berteriak lantang,
Hadapilah aku, Raden Banyak Catra dari Pajajaran. Salawarni pun terkejut dan langsung berlutut. Kakanda, ampuni hamba banyak nampar di dalam Kakanda. Mereka pun berpelukan haru. Setelah berdamai, Kamandaka pun pulang ke Pajajaran meminta restu untuk melamar Dewi Ciptarasa. Untuk mendapatkan sang putri, Kamandaka pun harus bertapa di hutan Batur Agung. Ia mendapat anugerah pakaian ajaib, yaitu kulit lutung atau kerah hitam. Saat dipakai, ia berubah menjadi lutung. Bersama dengan Rekajaya yang menjadi kelelawar, mereka pun mengirimkan surat kepada Dewi Ciptarasa. Mintalah ayahandamu berburu ke hutan dan temui aku dalam wujud lutung. Setelah itu, saat berburu, Dewi Ciptarasa menemukan lutung jinak yang hanya ingin mendekatinya. Ayahanda, izinkan hamba memelihara lutung ini, pinta sang putri. Baiklah putriku. Akhirnya lutung itu pun dibawa ke istana dan dinamai Lutung Kasarung. Di setiap malam di dalam kamarnya, ia meninggalkan kulitnya dan berubah kembali menjadi Kamandaka yang tampan. Dewiku, ini aku kekasihmu, Lili, bisiknya Kamandaka. Kakanda, aku sangat merindukanmu, kata Dewi Ciptarasa dan memeluknya. Namun ancaman pun datang dari Prabu Pelubahas dari Nusakambangan. Ia meminang Dewi Ciptarasa dan mengancam akan menghancurkan pasir luhur jika ditolak. Akhirnya sang putri mengajukan syarat. Hamba mau asalkan lutung ini diperbolehkan hadir di pelaminan. Saat acara pernikahan, lutung itu tiba-tiba menyerang dan membunuh Prabu Pelubahas. Semua orang pun terkejut dan tiba-tiba ia meninggalkan kulitnya. Sebuah cahaya terang benderang muncul, lalu muncullah sang Raden Banyak Catra dari Pajajaran berpakaian kebesaran Pajajaran. Akulah Banyak Catra dari Pajajaran. Aku akan melindungi negeri ini. Semua pun berlutut takzim. Lalu Adipati Kandadaha pun merestui pernikahan mereka. Saat upacara persiraman, Prabu Siliwangi melihat bekas luka Ujang Pamungkas di lambung putranya. Anakku, kau tidak bisa menjadi raja. Itu pantangan Pajajaran. Adipati Kamandaka pun tersenyum ikhlas. Tidak apa-apa ayahanda. Hamba sudah menemukan cinta, kebahagiaan sejati hamba. Itu Dewi Ciptarasa. Selesai. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.